Kabar buruk untuk Amerika. Lembaga pemeringkat Fitch sudah memberikan peringatan bahwa peringkat kredit mereka terancam diturunkan ke peringkat negatif. Ini cukup menarik, karena sampai detik ini kita belum sama sekali mendapatkan kesepakatan dari debt ceiling ataupun plafon utang. Well, ini masa-masa krusial, kurang lebih sampai 72 jam ke depan. Kemungkinan kita akan melihat apakah prosesnya akan dipercepat atau terpaksa disetujui atau tidak. Siapa yang akan mengalah? Apakah Biden atau Partai Republik? Itu yang akan kita lihat. Dan juga beberapa rangkuman yang akan kita lihat mungkin saja memberikan efek pergerakan kepada market. Yang diawali dengan data ekonomi malam ini, dan juga sudah terlihat bahwa data GDP yang dihasilkan oleh Amerika nanti akan sangat menunjang untuk potensi kebijakan Fed selanjutnya. Ya, itu diperkirakan untuk penurunan di 1,1% setelah previous ataupun bulan sebelumnya berada di tingkat 2,6%. Apa artinya? Artinya adalah perlambatan ekonomi yang semakin berat, dan itu yang akan menjadi rambu-rambu bagi para pejabat Fed dalam ini adalah dalam pembuatan kebijakan. Apakah mereka akan condong kepada kenaikan atau tidak? Sebetulnya semua akan bergantung kepada seberapa lambat ekonomi tersebut. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Rolly Rogan di 2 minggu yang lalu terkait dengan dukungannya untuk menaikkan 25 basis point di bulan Juni. Tapi dia juga memberikan catatan garis bawah bahwa itu akan dilakukan atau didukung kalau ternyata perlambatan ekonomi yang terjadi tidak semenakutkan yang diperkirakan atau dikhawatirkan. So, kita akan lihat nanti malam seberapa parah, seberapa rendah GDP Amerika untuk nanti malam. Sementara untuk pasar tenaga kerja, perhatikan saja klaim pengangguran mingguan seperti biasa. Ya, kemungkinan kalaupun misalkan diperkirakan, maka estimasinya tidak akan jauh dari angka 180.000 sampai kurang lebih 250.000. Dan kisaran-kisaran itu selalu berulang. Setidaknya dalam 3 bulan terakhir kita selalu melihat hal seperti itu. Jadi kita akan melihat apakah kali ini akan berada di atas ekspektasi atau berada di bawah ekspektasi. So far, forecast-nya adalah 245.000, sementara previous berada di 242.000. Artinya diharapkan akan terjadi kenaikan walaupun tipis di angka 245.000. Lalu kemudian di malam hari adalah pending home sales yang tidak ada angka estimasi, tapi kita lihat saja apakah datanya akan cenderung naik atau cenderung turun. Dan tentunya Fed Speaker, kali ini ada Collins dan juga Barkin. Lalu kemudian juga tak kalah menarik adalah data-data yang sudah dirilis semua, berarti kita tinggal menyisakan fokus utamanya adalah data GDP, dan itu sudah kita peringatkan sejak hari Senin kemarin. Let's see, FOMC minutes, apa yang terjadi? Ternyata tidak ada surprise, tidak ada yang ditakutkan ataupun tidak ada perubahan yang mengejutkan. Jadi pernyataannya lagi, kalau misalkan kita bicara tentang minutes, itu adalah risalah atau rangkuman ataupun notulen dari apa yang diputuskan dalam FOMC bulan Mei kemarin. Jadi sebetulnya selama tidak ada perubahan apapun, itu hanya berupa penegasan ulang atau menggarisbawahi suatu keputusan. Oke, lihat. Di sini adalah kenaikan suku bunga yang mungkin sampai saat ini atau dalam 2 minggu terakhir diperdebatkan. Bisa terjadi di bulan Juni, ternyata semua sepakat. Semua peserta secara umum sepakat bahwa kenaikan lebih lanjut itu kurang atau bahkan tidak pasti. Beberapa bahkan mengatakan kenaikan lebih lanjut mungkin saja tidak diperlukan kalau ternyata ekonomi berkembang persis dengan apa yang mereka perkirakan. Lalu kemudian beberapa lainnya justru berpertimbangan bahwa kenaikan kemungkinan masih diperlukan. Ini berarti mengerucut kepada pernyataan-pernyataan sebelumnya, baik itu dari Barkin, Rolly Rogan, Bullard, dan bahkan Neil Kashkari. Well, kita lihat saja, semuanya akan berujung kemana? Semuanya akan berujung kemana? Karena semua juga setuju terkait dengan inflasi yang memang masih terlampau tinggi, dan kebijakan-kebijakan berikutnya itu akan bergantung kepada data ekonomi. So, GDP salah satunya, lalu kemudian kita akan lihat inflasi PCE di hari Jumat, dan juga terakhir adalah CPI, inflasi CPI di kurang lebih 1 hari menjelang FOMC meeting bulan Juni. Nah, satu hal yang cukup meyakinkan adalah statement ataupun ya notulen atau kesimpulan yang mengatakan bahwa mereka menekankan jangan memberikan clue ataupun petunjuk terkait dengan kemungkinan cut rate di akhir tahun atau bahkan mengesampingkan kemungkinan potensi kenaikan lebih lanjut. Jadi mereka cukup terbuka dan semuanya juga sepakat untuk bertindak berdasarkan data ekonomi. So, Fed diharapkan nantinya akan fleksibel melihat dari data ekonomi yang ada. 2 atau 3 minggu ke depan saya rasa masih cukup efektif dan semua data akan sangat dipertimbangkan. Ya, 72 jam yang menentukan.
Kevin McCarthy, Ketua DPR, memberikan kesempatan untuk para anggota Dewan libur panjang, tapi dengan catatan dalam waktu 24 jam jika memang terjadi perkembangan lebih lanjut, maka mereka diharapkan untuk segera kembali ke Washington DC. Tapi kalau misalkan pun terkait dengan pembicaraan dan juga pembahasan, tentunya draft legislatif yang sedang dipersiapkan oleh Partai Demokrat in case terjadi kesepakatan diharapkan dipelajari terlebih dulu dalam waktu 72 jam. Jadi kita lihat saja apakah ini akan ulang dengan tahun 2011, karena waktu itu pun semuanya serba semakin mendesak ya, dan kemungkinan apa yang terjadi di 2011 gambarannya sudah bisa dipastikan mungkin terjadi at least sampai detik-detik terakhir di 1 Juni. Ya, Fitch menempatkan peringkat kredit Amerika dari AAA stabil menjadi peringkat negatif. Ini menjadi warning yang sangat kuat, dan Anda bisa lihat indeks saham bergerak negatif dan risk aset itu adalah negatif untuk merespon hal ini. Tapi kenapa emas malah juga turun? Sebetulnya bukan karena apa yang terjadi dengan debt ceiling ataupun plafon utang. Justru yang terjadi saat ini, mereka masih tetap atau pasar masih tetap dilematis antara memilih apakah mereka menghadirkan kondisi plafon utang atau kondisi kemungkinan kenaikan suku bunga. Well, setidaknya FOMC minutes tadi malam sudah mempertegas hal tersebut, jadi harusnya kita tinggal based on data saja. Kalau data nanti malam ternyata lebih cenderung lemah, well, emas seharusnya bisa mengalami rebound. Oke, kita kembali. Fitch memberikan peringkat negatif atau pantauan negatif dengan pertimbangan bahwa mereka melihat ada kondisi kepentingan politik di sana yang menghambat potensi menaikkan plafon utang. Well, ini sudah bukan rahasia umum, dan hal ini juga sebetulnya akan menjadi warning yang sangat tepat bagi para pembuat kebijakan. Tapi di sisi lain, Fitch memang juga masih mengharapkan adanya penyelesaian batas utang sebelum tanggal X yang sudah ditentukan atau yang diketahui atau bahkan diprediksikan sekitar bulan Juli. Masalahnya adalah Juli, apakah awal, pertengahan, atau akhir, itu yang belum jelas. Bahkan Janet Yellen mengatakan dia akan segera mengupdate lebih presisi perkiraan untuk tanggal X tersebut. Nah, kemudian untuk masalah defisit pemerintah secara umum, Fitch juga memperkirakan sebesar 6,5% dari GDP untuk tahun 2023, tapi juga kurang lebih 6,9% untuk GDP tahun 2024. Ini berarti sebetulnya ada keraguan di situ, apakah Amerika bisa kembali bangkit atau tidak. Tapi tentunya catatannya adalah kalau sampai gagal bayar atau mendekati gagal bayar, ini akan sangat buruk terhadap ekonomi Amerika. Selain Fitch, juga ada Moody's di situ yang memberikan peringatan yang sama, dari peringkat A stabil atau AAA stabil menjadi peringkat A negatif. Well, semuanya mengacu kepada waktu dan 72 jam yang tersisa kepada Kongres. Ya, Yellen kembali memperingatkan bahwa apa yang dikatakan atau yang ditujukan oleh Fitch sebetulnya adalah tanda-tanda rambu-rambu yang bisa dibilang red flag untuk para pembuat kebijakan. Karena ini berarti membuktikan pentingnya untuk menaikkan plafon utang. Karena kalau tidak, maka kemungkinan meningkatnya biaya pinjaman jangka pendek dan itu akan dibebankan kepada pembayar pajak. Dan juga ancaman peringkat kredit Amerika akan menggerus juga potensi indeks saham. Walaupun beberapa menilai bahwa apa yang sempat terjadi di tahun 2011 pun kecenderungan hanya berlaku sesaat, mungkin sekitar 2 atau 3 hari. Tapi kita lihat apakah untuk kali ini jauh lebih dalam, jauh lebih fatal atau tidak, karena diyakini apa yang terjadi di 2023 akan sangat jauh berbeda, yaitu terkait dengan siapa-siapa yang ada di Partai Republik. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Andrew Bailey, pasca data inflasi Inggris yang dirilis ternyata masih tetap panas, 8,7% teman-teman. Ini cukup menggembirakan atau malah menjadi red flag juga? Ternyata bagi BOE sebetulnya ini ada tanda-tanda sedikit menggembirakan karena turun di bawah 2 digit. Ya, sebelumnya inflasi Inggris berada di 10,1%, tapi kemudian dirilis kemarin di angka 8,7%. Walaupun ya ternyata lebih tinggi dari ekspektasi 8,2%. Nah, kemudian Bailey juga mengatakan bahwa proyeksi pemerintah menunjukkan bahwa mereka sangat yakin inflasi akan tetap tercapai ke 2% di tahun ini. Well, kita tinggal lihat saja apakah itu bisa terwujud apa tidak. Sementara itu, kalau kita lihat proyeksi suku bunga berikutnya,
maka Bank of America dan juga Credit Suisse memperkirakan ada sekitar 2 atau bahkan 3 kali kenaikan. Dari Credit Suisse memperkirakan 2 kali kenaikan, dan itu berarti terminal rates untuk BOE berada di kisaran 5%. Dari sebelumnya prediksi mereka 4,75%. Lalu kemudian kenaikan sendiri diperkirakan di bulan Juni dan Agustus. Sementara Bank of America jauh lebih agresif lagi, jauh lebih banyak lagi, ada 3 kali kenaikan. Dan itu berarti sampai bulan September. Nah, di sini kita tinggal lihat, apakah Fed melakukan jeda di bulan Juni ataupun bahkan bulan Agustus? Kalau ya, dan ternyata BOE langsung menyelip dengan kenaikan suku bunga, maka mungkin saja ini kesempatan Bank of England untuk berada di atas angin, atau dalam artian mungkin pound sterling akan mengalami penguatan terhadap US dollar. Tapi untuk sementara ini kita lihat dan nikmati saja kemungkinan pound sterling kembali di bawah 1.2300. Apa itu yang bisa terjadi? Ya, apapun bisa terjadi, karena malam ini kita tidak sama sekali mendapatkan data ekonomi dari Inggris, melainkan semuanya terfokus kepada Amerika. Oke, Central Bank Speaker untuk hari ini ada 3 orang yang muncul, 2 dari Federal Reserve dan 1 dari Bank of England. Tinggal perhatikan saja statement-statement mereka, terutama terkait dengan Federal Reserve, dan itu yang akan menggoyang market kembali. Kita pastikan apakah gold mengalami tembus di bawah 1945 level psikologis, atau justru kembali rebound dan punya kesempatan untuk kembali retest 1985. Dan ini sangat pelik karena kita masih menantikan semuanya tetap dalam posisi terbuka, antara posisi tembus atas ataupun tembus bawah. Artinya bullish dan bearish masih tetap berkecamuk. Ya, kita tinggal lihat saja dari masing-masing area apakah support atau resisten yang kecenderungannya akan ditembus, dan semua sentimen terkait dengan data GDP Amerika nanti malam.